Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatun Nufus, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Merjosari 5, Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan mewawancarai kepala sekolah untuk menunaikan tugas calon guru penggerak pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bayar juga ya? Alhamdulillah baik. Lancar guru penggeraknya? Alhamdulillah lancar. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya, sehingga nanti saya bisa belajar banyak dari jenengan terkait bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. Oke, kita sama-sama sharing ya. Saling belajar, bukan belajar dari saya, tapi saling ya. Oke. Ini saya ada beberapa pertanyaan Bu terkait cara pengambilan keputusan. Untuk yang pertama ini, bagaimana cara jenengan mengidentifikasi beberapa kasus yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi ya kasus-kasus yang pernah kami alami, itu biasanya saya tuh memperhatikan yang pertama prinsip-prinsip moral dan prinsip moral dasar yang perlu ditanamkan dulu. Misalnya integritas, kejujuran, tanggung jawab dan lain-lain. Kemudian memperhatikan juga jangka panjang atau jangka yang darurat, mendesak atau yang memang rutinitas. Itu salah satu yang bisa untuk cara mengidentifikasi kasus-kasus Ini untuk selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting, sama-sama benar, dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Misalnya nih ada dua kasus terjadi ya. Kami biasanya prioritas dulu ya. Pertama prioritas dari mendesak atau tidak, mana yang didahulukan, mana yang setelah itu. Tapi dua-duanya ya sama mendesaknya, cuma dilihat dari kebutuhan yang pertama. Kemudian yang kedua melihat dulu urgennya dampak ketika menangani kasus ini dibandingkan kasus satunya tuh mana yang lebih secepatnya ditangani. Kemudian tak lupa sambil mencari sumber-sumber atau data-data informasi yang selengkap-lengkapnya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa satunya diuntungkan. Ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan saat berada pada dilema etika ini? Langkah-langkah yang pertama pasti mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya. Ketika informasi sudah didapat, lalu kami bentuk tim yang kira-kira berkompetensi untuk bisa diajak musyawarah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan timnya bisa saja dari berbagai pihak, bisa dari intern, guru, siswa, wali murid, kepala sekolah, atau juga lintas misalnya pengawas atau teman sejawat di luar sekolah kita. Kemudian memahami prinsip moral, ya, etika moral mana dulu yang diutamakan. Kemudian menggunakan pendekatan konsultatif. Jadi kami kalau menemui kesulitan dari langkah-langkah, misalnya tim tadi belum menemukan, kami berusaha juga konsultatif kepada berbagai pihak. Ya, kalau saya biasanya sering
menemukan solusinya. Kadang-kadang kita menemukan solusi atau keputusan, tapi bisa jadi keputusan itu tidak berimbang dampaknya. Kadang lebih besar positifnya banyak, negatifnya gitu, atau kebalikannya. Atau kepada yang bersangkutan yang berkasus itu menguntungkan, tapi kepada pihak misalnya guru atau institusi atau kepala sekolah bisa sangat merugikan. Jadi benar-benar itu kami pertimbangkan dengan cara seperti tadi, itu meminimalkan yang negatif ya. Dari hal yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira hal apa yang menurut jenengan itu efektif dalam mengambil keputusan? Kalau yang efektif ya, sementara ini semuanya efektif ya, cuman tergantung kasus dan situasi yang hadir waktu itu ya, atau situasi yang mendukung. Misalnya nih ada kasus A ya, kasus A ini perlu secepatnya dilakukan penanganan ya, kami sifatnya mengambil langkah-langkah yang paling bagus lah untuk hal itu. Tapi ketika oh ini kasus masih bisa nih masih bisa ditangani setelah mendesak tadi, kami pikir lebih matang lagi, terutama dampaknya tadi. Jangan-jangan keputusan yang kami ambil meskipun dipandang bagus ternyata tidak baik. Kami ada waktu untuk lebih mengumpulkan informasi dan kemudian berkonsultasi dengan yang lain. Nah, itu Bu, tantangan apa yang sekiranya menurut jenengan itu sulit saat mengambil keputusan? Tantangan yang sebenarnya banyak, tapi ada beberapa poin yang bisa digarisbawahi. Yang pertama yaitu adanya konflik antar nilai. Kadang menurut kita kita berusaha jujur, tapi di pihak lain dengan terlalunya jujur berakibat fatal ke suatu hal yang lain. Seperti itu contohnya ya. Jadi sangat sulit untuk menentukan keputusan ketika ada konflik nilai-nilai yang mana yang kita utamakan, tapi berefek ke yang lain itu tidak maksimal, bahkan kadang bertolak belakang dengan nilai yang seharusnya kita tanamkan. Kemudian mungkin konsekuensi yang mungkin terjadi karena dampak keputusan yang kita ambil. Nah, bisa jadi setelah berjalannya waktu keputusan tersebut ternyata berdampak yang tidak baik. Bisa jadi karena itu sendiri yang berkasus, bisa jadi ke kepala sekolah yang membuat keputusan, ataupun juga kepada tim yang diajak untuk usul-usulnya dalam memutuskan sesuatu. Kemudian adanya tekanan waktu. Nah, kadang ada seperti ya kasus yang secepatnya harus ditangani, atau ada waktu yang lebih panjang untuk menangani kasus itu agar hasilnya lebih maksimal. Tapi ya sering sih kalau di sekolah itu yang terjadi itu malah yang urgent, yang secepatnya. Tapi kami berusaha moral kode etik itu tetap dijunjung tinggi ya, tanpa merugikan pihak-pihak yang ada. Ada lainnya Bu? Iya Bu, ini apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau apa cara penyelesaiannya itu Bu, atau langsung ketika ada kasus langsung diselesaikan saat itu juga atau saat mengambil keputusan? Ada beberapa di kami setelah berjalannya waktu. Pertama itu ada yang seperti yang Bu Ayat sampaikan, mendesak. Ada kasus harus saat itu juga diselesaikan. Kemudian ada juga yang berjangka. Misalnya nih dalam satu semester dulu ada kasus, dilihat perkembangan dalam satu semester ini bisa ada perubahan atau enggak. Nah, kita pantau terus. Ada juga yang memang rutinitas dijadwalkan, misalnya tiap semester 2 kali. Karena adanya data-data yang masuk yang di kami adanya berusaha untuk melangkah ke arah yang lebih baik lah, misalnya tentang etika moral tadi. Selanjutnya Bu, apa
apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan saat menghadapi dilema kita? Banyak sih faktor-faktor yang mempermudah ya. Misalnya yang pertama karena tadi kita selain sendiri kita bisa jadi tim ya. Kalau tim yang terlibat di dalamnya solid, nah itu pasti jauh mudah. Kemudian orang tua juga, orang tua plus kalau di SD kan siswa biasanya, siswa dan orang tua kalau misalnya mereka enak, diajak komunikasi enak, juga pandangan, sudut pandang mereka juga normal-normal saja pada umumnya, itu juga faktor yang luar biasa. Ini yang menjadi apa, meningkatkan kepercayaan. Selain di luar juga siswa sendiri untuk menguatkan nilai-nilai moral yang ada, dan utamanya kepada pendidik. Jadi pendidik akan apa ya, solid untuk menerapkan, menjalankan atau meluruskan tentang kasus-kasus nilai moral tadi. Ini Bu, mungkin yang terakhir nggih. Nah, dari semua yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman terkait pengambilan keputusan saat menghadapi dilema etika? Pembelajaran hikmahnya ya. Selama ini ketika begitu banyaknya kasus yang terjadi, yang pertama itu sangat penting untuk memperhatikan kepada saya pribadi dan juga pendidik yang lain ya, untuk pemahaman terhadap nilai-nilai dasar yang perlu ditanamkan kepada anak. Yang utama kita harus mendasari selain ke jiwa masing-masing juga ke label institusi sekolah. Itu apa ya, ketika mereka ada kasus jangan sampai terjadi pandangan yang keliru. Oh misalnya, oh dasar memang sekolah kayak gitu, oh memang dasar gurunya gitu, itu kan tidak baik. Jadi kita benar-benar paham moral itu seperti apa. Kemudian mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan dampak yang akan terjadi. Ketika kita ada satu kasus memutuskan, kita pertimbangkan matang-matang. Jangan yang kita putuskan dampaknya ketika jangka panjang tidak baik, atau malah dampaknya ke kita baik, ke mereka tidak baik. Jadi berusaha semua belah pihak itu tanpa dirugikan. Kemudian pentingnya mengelola waktu tadi Bu. Karena kita di sela-sela rutinitas bekerja ya, tentunya adanya kasus tertentu itu tidak bisa kita hindari. Nah, kalau kita pinter-pinter manajemen waktu, misalnya kasus itu harus secepatnya ditangani, ya kita lebih baik secepatnya tanpa menunda-nunda. Biarpun ada jangka panjang, tapi kita tetap menjadwalkan tanpa harus ditunda meskipun ada waktu yang tersisa. Kemudian menyeimbangkan kepentingan yang berbeda. Mungkin ketika ada kasus lalu kita mengambil salah satu keputusan, orang-orang di dalamnya ini kan mesti punya kepentingan beda-beda. Nah itu harus kita paham benar-benar latar belakangnya apa keluar keputusan itu, sudut pandang mereka yang ikut andil menentukan keputusan. Kemudian yang terakhir itu mempertimbangkan penerapannya dalam jangka panjang. Ketika berjalannya waktu, semakin banyak kasus-kasus yang kita hadapi dan banyaknya keputusan yang kita bikin, kita bisa menganalisa, merefleksi dampak-dampak yang sudah terjadi, kita perbaiki ke depannya biar tidak salah langkah, dan endingnya ya semuanya bagus. Baik yang mempunyai kasus, yang menangani, yang melakukan keputusan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus semua. Kita juga berusaha menerapkan ini etika moral ini ya seterusnya, dan menjadi apa ya, guru-guru semua, siswa itu mulai benar-benar
nilai moral sudah tertanam baik, ketika ada kasus sepertinya luntur atau malah belot. Iya. Loh, katanya dulu begini, kok sekarang setelah ada keputusan gini kok begitu. Nah, itu. Tapi dengan berjalannya pengalaman berbagai dan juga cerita-cerita berbagi dari orang yang sudah menangani kasus, nah ini sangat wah bagi kita semua untuk saling membagi, saling membandingkan, atau di saat meniru, atau juga menurut pandangan kita, oh ini kurang bagus, pembelajaran bagi kita, cerminan. Nah, seperti ini jangan kita ambil. Terima kasih Bu. Semoga sukses ya. Amin. Lulus dengan pendidikan amat baik. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, luar biasa Bu Hayat. Dan bagaimana kabarnya Bu Hayat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya, sehingga saya nanti bisa belajar banyak nih dari Ibu terkait bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan selama ini. Untuk kesempatan kali ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menuntaskan modul 3.1 pada demonstrasi kontekstual. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bu Hayat, tentang dilema etika. Dilema itu kan apa ya? Dua sisi, dua permasalahan yang sama-sama mengandung dua kebajikan ya. Berarti sepertinya ibaratnya dua sisi mata uang yang sama-sama harus hati-hati kita mengambil suatu kebijakan. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu sulitnya ya, dua-dua sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya permasalahannya ini kita perlu mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu. Baik, Bu. Nah, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan saat mengambil keputusan? Tentunya bukan sepihak ya, tentu kita bermusyawarah. Setelah mengidentifikasi tersebut, kita ajak bermusyawarah secara bersama-sama stakeholder yang ada di sekolah, tentunya Bapak Ibu guru. Kita minta masukan serta pertimbangannya dalam kasus tersebut. Selama ini hal-hal apa saja yang menurut Ibu yang efektif dalam mengambil keputusan saat menghadapi kasus dilema etika? Kita harus hati-hati ya. Tentunya kita ajak bermusyawarah secara bersama-sama, baik itu Bapak Ibu guru. Nanti secara musyawarah tersebut tentunya ada titik temunya, keputusan yang diambil secara bersama-sama. Baik, Bu. Berarti sini hal yang efektif musyawarah gitu ya. Nah Bu, dalam mengambil keputusan ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Karena ini ada dua sisi kebajikan ya. Kalau ada unsur moral yang melanggar secara hukum, tentunya yang berwenang tentunya pihak hukum tersebut. Nah, karena ada kepentingan moral, berarti kita nggak bisa ikut campur kalau sudah ke ranah hukum tersebut. Tapi kalau masih bisa ditangani di sekolah, tentunya cara musyawarah itu tadi.
Baik Bu, berarti tantangannya kalau sudah kasusnya kerana hukum ya Bu ya. Oh, baik Bu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu gitu Bu untuk menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau langsung menyelesaikan di tempat itu, atau memiliki jadwal penyelesaiannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang harus Ibu lakukan? Kalau jadwal kasus tersebut misalkan urgent mendesak, tentunya langsung saat itu kita ajak bermusyawarah. Nah, kalau secara berkala tentunya ada waktu-waktu tertentu, seminggu sekali setelah anak-anak misalkan pulang diajak Bapak Ibu guru untuk bermusyawarah. Baik Bu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, tentunya kita ajak berdiskusi tadi, bermusyawarah. Nah, dari musyawarah tersebut tentunya ada titik temu nantinya. Ini Bu, dari semua yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika yang jenengan hadapi? Tentunya kita menyikapinya dengan hati-hati atau bersikap bijak terhadap dilema tersebut, dan tentunya sebelumnya kita menjalin komunikasi yang baik. Oke Bu, terima kasih atas segala pengalamannya yang disampaikan kepada saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi. Hal menarik yang muncul saat melakukan wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara yang mirip dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu, selanjutnya mencari solusi dengan musyawarah, namun tetap sama berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan saat melakukan wawancara, kedua kepala sekolah belum menerapkan prosedur 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Rencana tindakan berikutnya harus ada prosedur khusus dalam pengambilan keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil dari pengambilan keputusan tersebut jika dilihat dari faktor resiko dan dampaknya. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai, serta melakukan pengujian menggunakan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan agar dapat memperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Saya akan mempraktekkan proses pengambilan keputusan dimulai dari lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus-kasus murid saya. Demikian hasil video wawancara bersama kepala sekolah. Terima kasih, salam hebat guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.